Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini, malam Ahad, kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang pembatasan atau sutroh bagi orang yang sholat. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Diisyaratkan keadaan pembatas itu lebar dan disunatkan keadaannya berada di sebelah kanan sekira bertepatan dengan kening, atau di sebelah kiri yang bertepatan dengan kening kiri, seperti yang disebutkan di dalam kitab Syarah Muhadzab. Dan pembatasan yang dibikin bertepatan dengan tengah muka karena di tengah, dan yang seperti itu makruh, ya kan, di tengah muka. Sekalipun dianggap makruh, namun pembatas itu harus dihormati. Karena itu haram lalu di dalam batas tadi, haram lewat kita di dalam batas tadi. Dan sunat menolak orang yang lewat di dalam batas itu. Sunat menolak orang yang lewat di dalam batas itu tadi, karena tidak boleh. Dan diperoleh pahala sunat menghadapnya pembatas tadi. Karena itu makruh menghadap kepada selain dari pembatasan. Sutroh gitu ya. Inilah yang dipahami dari apa yang tertulis di dalam kitab Tuhfah. Disyaratkan pula keadaan pembatasan itu dekat dengan tubuh orang yang sholat
sekira jarak antara tumit dan kening. Sekira jarak antara tumit dan kening. Tongkat ujung sajadah itu 3 hasta. Tongkat atau ujung sajadah itu 3 hasta atau kurang sedikit. Jadi ukurannya 3 hasta. Dan jangan lebih dari itu dengan ukuran hasta yang normal. Karena 3 hasta itulah ukuran yang dapat sujud di dalamnya. 3 hasta. Berapa hasta ini panjangnya? Dalam 40 lebih kah? Hah? 50-an sekolah? 40-an. Berarti 40 3 kali 4 1 meter 20 panjangnya. Dan para ulama berbeda-beda pendapat. Para ulama berbeda-beda pendapat. Apakah yang 3 hasta itu dihitung dari tumit di tepi sejadah atau dari jarak kaki? Maka yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar yang pertama yaitu dari mana tadi? Dihitung dari tumit di tepi sajadah, tumit, mulai tumit ya kah? Atau dari jarak kaki. Di situ hitungannya. Dan yang dikuatkan oleh Syekh Ramli yang kedua, ujar Syekh Ramli dari kaki. Jadi beda-beda pendapat. Disyaratkan pula bahwa tingginya dinding atau tongkat adalah 2/3 hasta. Disyaratkan pula bahwa tingginya dinding pembatasan tadi atau tongkat adalah 2/3 hasta. 2/3 hasta. Ya kurang lebih semeter lah, kurang lebih 2/3 hasta. Kalau misalnya sehasta itu 40 ya kah? Berarti 2/3 kurang lebih 1 meter. Nah 100 cm. Tingginya dinding atau tongkat pembatasan itu tadi. Atau lebih dan jangan kurang dari itu. Minimal 2/3 hasta, iya kah? 2/3 itu artinya bukan semeter lah, 2/3 kalau hitungan hasta itu tadi 40. Berarti 40 80 tambah separuh 1/3 40 15 lebih sedikit. Dia kurang lebih 1 meter lah, 90 lebih. Itu dinding jarak pembatas tadi. Itu minimal ya kah? Boleh lebih atau lebih dan jangan kurang dari itu. Lebih boleh ya kah, tertinggi sedikit atau jangan sampai kurang daripada
2/3 hasta. Maka kalau lebih pendek dari 2/3 hasta atau mendekati 2/3 hasta, tidaklah dianggap pembatas. Kalau rendah ya kah, kurang dari 2/3 hasta, itu jersidin bukan pembatas karena bukan sutroh. Kalau orang sholat menghadap ke pembatas seperti yang diterangkan di atas, serta memelihara tertib dalam memilih pembatas dan memelihara segala syarat-syaratnya, dan tidak pula disengajakan sholat di tempat itu, maka diperolehnya pahala sunat menghadap pembatas tadi. Diperolehnya pahala sunat menghadap pembatas tadi, ya kah? Jadi dapat pahala sunat karena itu hukumnya sunat. Dan sunat ketika itu bagi dirinya dan orang lain yang tidak sholat, mencegah orang yang melewati antara tempatnya berdiri, mencegah orang yang melewati antara tempatnya berdiri dan pembatasan, dan haram pada saat itu lewat di antara tempat berdiri dan pembatas yang ada di hadapannya, sekalipun tidak diperoleh jalan lain. Kada boleh artinya melewati di situ, haram hukumnya. Jika ditanya apakah haram lewat di hadapan orang yang sholat yang menghadap pembatas yang memenuhi persyaratan, maka mencegah orang yang lewat di hadapannya wajib, bukan lagi sunat. Ya kah? Ini orang nih sudah ada pembatas, lalu dilewatinya juga di situ, di dalamnya lah, di dalam pembatas. Nah itu kada haram hukumnya. Namun di luar kada apa-apa ya kah? Di luar pembatas. Karena lewat di hadapan orang yang sholat termasuk perbuatan mungkar, dan setiap orang yang mukallaf wajib mencegah yang mungkar sekuasanya. Artinya bila ada orang hendak lewat, dicegah, dihalangi, ya kan? Sedang orang yang sholat itu dianggap kuasa, tetapi kenapa hanya sunat, tidak dikatakan wajib, ya kan? Orang yang sholat tadi, orangnya yang sholat, ya kan? Dianggap kuasa, tetapi kenapa hanya sunat? Yang wajib tadi adalah orang yang melihat, ya kan? Orang yang di dekatnya yang melihat, itu wajib manangati tadi, jangan lewat di situ. Kok kenapa orangnya yang sholat itu cuma sunat? Nah, jawabnya kada wajib, artinya tidak wajib. Jawabnya bahwa menurut yang diriwayatkan dan lagi yang kuat, tidak wajib mencegah orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Karena itu kias yang dikemukakan tadi kias yang bertentangan dengan nas dan yang kuat. Memang diperintahkan menghormati orang yang sholat, karena setiap orang yang sholat ingin mencapai khusyuk yang lebih sempurna dan penuh perhatian
dan untuk mencapai itu ia tidak akan bermain-main. Sedang mencegah orang yang lewat termasuk perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diterangkan tadi, ya kah? Namun sambil sembahyang misalnya sambil menyangkati orang lewat kayak apa juga, ya kah? Sama dengan bermain-main lah istilahnya. Inilah sebabnya yang memalingkan dari yang wajib menjadi sunat, sehingga lahirlah suatu teka-teki yang berbunyi indana munkarun la yajibu izalatuhu. Artinya ada pada kami sesuatu kemungkaran tetapi tidak wajib menghilangkannya. Ada pada kami sesuatu kemungkaran tetapi tidak wajib menghilangkannya. Ya orang nang lewat di hadapan orang sholat tadi orang yang nang sholat, ya kah? Amun nang lain, nang melihat itu wajib manangati, jangan lewat di situ. Dan kalau seseorang yang sholat tidak menghadap ke pembatas itu, namun tidak dipelihara tertib dalam pemeliharanya, dalam memilihnya, dan tidak pula memenuhi persyaratan sebagai pembatasan atau diperoleh persyaratan, tetapi karena kesembronoannya sholat di tempat itu, umpamanya sholat di tengah jalan raya atau jalan yang sempit, atau di pintu masjid misalnya di tempat tawaf, atau misalnya di pintu masjid, ya kah? Tahu aja orang situ kelewatan orang hanya sholat situnya, atau misalnya di lintasan tawaf, tempat tawaf di sembahyang situ orang kelewatan orang, ya kah? Mau kada mau orang lewat situ. Dan sebagainya seperti tempat kebiasaan orang lewat pada saat ia sholat atau bersolat pada suatu saf, sedang saf yang di hadapannya masih kosong, maka tidaklah memperoleh pahala sunat dan juga tidak haram lewat di hadapannya sekalipun lewat pada tempat sujudnya. Ada apa jadi lewat karena salahnya juga. Kenapa garang sembahyang di parak pintu, ya kan, misalnya situ pintu masuk orang masuk keluar masuk situ aja sembahyang di belakangnya kelewatan orang. Ada apa jadi lewat karena salah yang si sholat tadi. Kenapa jadi sholat di situ? Artinya kada pembatas. Namun demikian perbuatan itu bertentangan dengan keutamaan, dan orang yang bersolat tidak sunat mencegah orang yang lewat di hadapannya, tetapi ia sholat di tempat itu karena kesembronoannya itulah yang haram. Inya nang haram ya kah sembahyang di sembarangan tempat tadi. Tahu aja orang situ apa orang lewat, misalnya di jalan raya sembahyang di situ, tengok orang ya kah? Atau misalnya lintasan tawaf tadi, atau di parak pintu masjid tempat orang keluar masuk. Adapun dalil yang menunjukkan sunat menghadap pembatas seperti yang diterangkan di atas dan harus dilaksanakan menurut tertibnya adalah berdasarkan apa yang diperbuatnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghadap ke tiang dan atau tongkat, dan hadis yang berbunyi istatiru bi sholatikum walau bisahmin,
Artinya berdindinglah kamu di dalam sholat, arti berdinding berpembatas di kita, sekalipun dengan meletakkan anak panah. Dia ditajak di muka anak panah supaya ada pembatas tadi, supaya jangan terlewati orang. Nah, gitu. Dan hadis yang lainnya berbunyi, iza shalla ahadukum falyaj'al tilqa wajhihi syai'an fa illam yajid falyansib ason fa illam yakun ason falyukhatti hattan tsumma la yadurruhu ma marra baina yadayhi. Artinya, apabila sholat seseorang apabila salah seorang kamu sholat, hendaklah diletakkan di hadapannya sesuatu. Jika tidak didapatnya, hendaklah ditegakkannya tongkat. Dan jika tidak ada mempunyai tongkat, hendaklah digarisnya. Kemudian tidaklah memberi mudarat orang yang lewat di hadapannya. Ya kah? Amun misalnya kada ada tongkat, apalagi sesuatu apakah diandak supaya pembatas ya kah? Sajadah ya jo ya kah? Atau misalnya kada ada jo bagaris, garis ya kah? Nah, garis seukuran sajadah ya kalah digaris supaya jangan terlewati orang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Dalam mazhab Syafi'i tidak batal sholat kalau ada yang lewat di hadapannya, karena diterangkan di dalam beberapa buah hadis sudah terjadi yang seperti itu. Dikiaskan dengan garis tadi ialah sajadah, dan sajadah lebih baik dari garis karena sajadah lebih jelas dapat dilihat. Dan dalil yang menunjukkan sunat mencegah orang yang lain apabila diperoleh semua syarat pembatas seperti yang diterangkan di atas dalam hadis sahih yang berbunyi, iza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas faradahu ahadun ayyahtaza baina yadayhi fal yadfa'hu fa in aba fal yuqatilhu fa innama huwa syaitonun. Yang artinya, apabila salah seorang kamu sholat menghadap sesuatu yang mendindingnya dari orang banyak, maka ada seseorang yang ingin lewat di hadapannya, maka hendaklah ditolaknya. Dan jika ia enggan, maka hendaklah ditambah lagi tolakan tadi. Tolakan itu, maka bahwasanya orang itu adalah syaitan. Itu jar hadis Nabi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abi Sa'id. Yang dimaksud bahwa orang itu setan ialah bersama-sama dengan setan atau manusia yang berjiwa setan. Nah, melewati orang tadi, ya kah? Melewati orang sholat tadi dianggap bakawan atau bersama-sama dengan setan. Syekh Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya Tuhfah bahwa yang dimaksudkan dalam hadis jika ia enggan, yang dimaksudkan dalam hadis jika ia enggan, artinya di apa kannya ditagah kada mau hendak melewati jua, ya kah? Ditangati kada mau, jadi kita dicegah kada mau.
menunjukkan bahwa dalam menolak orang yang lewat melalui cara bertahap, menunjukkan bahwa dalam menolak orang yang lewat itu adalah melalui cara bertahap, dimulai dari yang termudah meningkat kepada yang lebih berat seperti cara mempertahankan diri, dan tidak boleh lebih dahulu dengan cara yang lebih berat, artinya bertahap. Maka jika ditolaknya yang dimulai dari keras, maka batallah sholatnya. Artinya mun ada orang hendak lewat lalu ditolaknya dengan secara keras, ya kah? Nah, maka batallah sholatnya. Inilah yang dimaksudkan oleh para fuqaha dalam perkataan tidak halal baginya melakukannya dalam menolak orang yang lewat. Adapun dalil yang menunjukkan haram lewat di hadapan orang yang sholat ialah dari sebuah hadis yang berbunyi, "Lau ya'lamul maru baina yaday musalli madza alaihi minal ismi lakana ayyaqifa arba'ina fariqan khairan min ayyamurra baina yadayhi." Artinya, jika orang yang lewat di hadapan orang yang sholat itu tahu tentang dosa yang ditimpakan kepadanya, niscaya berdiri 40 tahun lebih baik, 40 tahun jadi lebih baik dari lewat di hadapannya. Nah, jadi melewati orang sholat, ya kah? Itu tidak boleh. Makanya sholat itu harus ada pembatasnya. Sajadah ke, ya kah? Apakah? Jangan kada pembatas. Karena dosanya melewati di tempat orang sholat itu, ya kajinya tahu jadinya tadi, ya kah? Lebih hakon lebih baik berdiri 40 tahun daripada melewati orang yang sedang sholat tadi. Para ulama berbeda pendapat tentang saf apakah menjadi dinding pembatas bagi orang yang sholat di belakangnya. Ya kan? Para ulama yang berbeda pendapat tentang saf apakah menjadi dinding pembatas bagi orang yang bersolat di belakangnya. Ya kan? Maka yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah dan Syarah Ubab bahwa setiap saf dianggap sebagai pembatas bagi orang yang berada di belakang shaf. Nah, itu jar Syekh Ibnu Hajar, ya kah? Jadi shaf yang di depan menjadi pembatas bagi shaf yang di belakang. Shaf yang di belakangnya lagi menjadi pembatas bagi shaf yang di belakangnya lagi. Itu ya kah? Nah, jadi kada boleh lewat haratan orang sholat. Masing-masing sudah ada pembatasnya tadi. Jika jaraknya dekat, ya kah, lagi dikosotkan menjadi pembatas. Jika jaraknya dekat dan dikosotkannya menjadi pembatas. Dan yang dikuatkan oleh Khatib Syarbaini dan Syekh Ramli bahwa setiap dari saf bukan menjadi pembatas bagi sebagian yang di belakangnya, seperti apa yang zahir dari perkataan fuqaha. Jadi masih ada beda pendapat juga, ya kah? Ada yang mengatakan jadi pembatas, amunnya parak. Ada juga yang artinya kada jadi pembatas. Ada juga yang mengatakan, ya kah? Jika seseorang sholat menghadap pembatas yang memenuhi syarat, maka pembatas itu
dihilangkan orang pada pertengahan sholat, haramlah lewat di hadapannya bagi orang yang tahu. Ya. Nah, kira sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan, ya kah? Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.